Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini dengan saya Bunga Permatasari. Saya akan mengulas materi yang telah disampaikan pada pelatihan sidang minggu lalu. Materi pertama yang akan saya bahas adalah membangun pola pikir mahasiswa, yaitu pembekalan mahasiswa baru tentang pentingnya berorganisasi. Sebelum saya lanjut ke pembahasan materi, di sini terdapat riwayat dan pengalaman berorganisasi dari Kaputra. Kaputra sendiri adalah seorang mahasiswa aktif dari jurusan Ilmu Komputer. Saat ini, Kaputra menjabat sebagai Ketua Himakom pada periode 2025 sampai dengan 2026. Kaputra sebelumnya juga adalah anggota bidang kaderisasi Himakom pada tahun 2024 sampai dengan 2025. Nah, selain itu juga Kaputra aktif di berbagai kepanitiaan. Pada slide selanjutnya ini terdapat pertanyaan, apa tujuan kamu ke sini? Apakah kita datang ke sini hanya untuk melengkapi kewajiban kehadiran atau untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman baru? Mungkin bagi seseorang, pertanyaan ini cukup sederhana. Namun bagi saya, pertanyaan ini sangat penting karena dapat membantu membangun pola pikir kita sebagai seorang mahasiswa. Kita sebagai seorang mahasiswa itu harus memiliki tujuan untuk mencapai target apa saja yang akan kita capai selanjutnya. Begitu. Nah, kemudian di sini itu terdapat apa sih perbedaan dari siswa dengan mahasiswa? Nah, siswa dengan mahasiswa sendiri itu memiliki perbedaan dari beberapa aspek. Nah, siswa sendiri itu apa sih? Siswa itu adalah seorang pelajar dari yang jenjang SD sampai SMA, yang dimana cara pembelajarannya itu masih dibimbing oleh seorang guru yang masih perlu didampingi, dan cara pembelajarannya itu masih struktur dari kurikulum. Namun, apa bedanya dengan mahasiswa? Mahasiswa itu adalah seorang pelajar dari perguruan tinggi yang dimana dituntut dari kemandiriannya, dari cara belajarnya, dan kemudian dari cara mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Selain itu, menurut saya, seorang mahasiswa juga bukan hanya tentang bagaimana ia mendapatkan gelar akademik di belakang namanya saja, namun bagaimana ia mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari organisasi ataupun komunitas lainnya untuk mempersiapkan karir dan persiapan kerja di masa yang akan mendatang. Bagaimana ia dapat menerapkan ilmu yang telah ia dapatkan untuk masa depannya. Karena dilihat dari realita pendidikan masa kini itu sangat memperhatikan. Dari data BPS Februari 2025 tercatat bahwa lulusan S1 itu menjadi penyumbang tertinggi, yaitu sebanyak 6,23%. Selain itu, dari data BPS terdapat sebanyak 452.713 lulusan S1, S2, dan S3 itu tidak bekerja, dan bahkan 80% mahasiswa bekerja itu tidak sesuai dengan jurusannya. Kemudian pada slide selanjutnya ini menunjukkan realita pendidikan pada masa sekarang yang menampilkan DM dari salah satu seorang mahasiswa yang mengeluhkan lingkungan kampusnya yang kurang baik atau toksik, kemudian mengeluhkan friendship-nya yang manipulatif. Nah, di sini muncullah pertanyaan, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, menurut saya, hal pertama yang paling penting kita lakukan adalah adaptasi, karena adaptasi itu perlu dari tentunya lingkungan dari kita seorang siswa ke mahasiswa itu sangat berbeda. Kemudian yang kedua itu kita harus fokus pada tujuan awal kita. Seperti pada awal, tujuan itu menentukan arah tujuan yang jelas dan target apa saja yang akan kita capai selanjutnya. Kemudian yang penting itu menurut saya join organisasi yang bermanfaat dan aktif, sehingga kita dapat membangun pertemanan yang sehat dan aktif, komunikatif, dan mendapatkan pengalaman baru dari organisasi tersebut. Nah, kemudian terdapat alasan mahasiswa itu tidak mau untuk ikut organisasi. Banyak yang beralasan bahwasanya tidak punya waktu. Setiap orang itu memiliki waktu yang sama, namun tidak semua orang itu memiliki skill bagaimana cara dia untuk membagi waktu. Kemudian terdapat alasan takut
tidak bisa mengimbangi atau mengganggu akademik, kemudian takut keluar dari zona nyaman. Itu merupakan permasalahan dari Gen Z saat ini menurut saya. Nah, kemudian alasan lainnya itu adalah masih banyaknya pertimbangan dan ketakutan dari seorang mahasiswa itu tentang beban tanggung jawab yang akan dijalankan nantinya dalam organisasi. Nah, disitulah masih kurang pahamnya manfaat bergabung dari organisasi. Padahal menurut saya dari bergabung organisasi sendiri itu dapat meningkatkan skill manajemen waktu, kemudian bagaimana cara kita bekerja sama antar tim, menyelesaikan event atau project yang nantinya itu akan menjadi bekal kita atau persiapan kerja pada masa yang akan mendatang. Karena banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan dan banyak hal yang kita dapatkan dari kita gabung organisasi yang tidak ada dalam ketika kita fokus dalam akademik saja. Bahkan pada saat ini itu pengalaman organisasi itu menjadi syarat magang atau kerja. Kemudian apa sih langkah selanjutnya yang harus kita ambil sebagai seorang mahasiswa? Di sini menurut saya langkah selanjutnya itu tentunya kita harus bergabung organisasi agar kita mendapatkan benefit atau manfaat-manfaat yang untuk mendapatkan pengalaman baru. Sekian pembahasan materi dari materi pertama. Oke, jadi lanjut pada pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang teknik sidang. Nah, apa itu sidang? Jadi sidang sendiri itu adalah forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan suatu agenda berdasarkan aturan yang ditetapkan. Kemudian itu ada yang namanya musyawarah besar atau biasa kita sebut dengan MUBES. Jadi MUBES ini adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Nah, setelah itu ada yang namanya alur persidangan. Alur persidangan sendiri ini tuh dimulai dari pengesahan tata tertib sidang, kemudian pemilihan pimpinan sidang, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kinerja kepengurusan, kemudian ada sidang komisi, lalu dilanjutkan dengan sidang pleno, dan yang terakhir itu ada pemilihan ketua dan wakil ketua. Nah, di slide selanjutnya ini ada perbedaan. Apa nih perbedaan dari sidang komisi dengan sidang pleno? Jadi, sidang komisi ini adalah forumnya terbatas yang dibagi berdasarkan bidang atau topik tertentu, seperti peserta itu dibagi dalam kelompok kecil yang membahas detail teknis. Kemudian ada sidang pleno. Apa itu sidang pleno? Yaitu forum utuh yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang yang membahas hasil dari sidang komisi dan sebagai tempat pengambilan keputusan yang bersifat mengikat. Nah, kemudian itu kita akan membahas apa itu ADART, GBH, PKO, dan Juknis. Nah, yang pertama itu ada ADART. ADART itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di sini itu maksudnya adalah fondasi hukum tertinggi yang mengatur prinsip-prinsip fundamental dalam Himakom. Nah, kemudian ada GBH-PKO, yaitu garis besar haluan pola kaderisasi, yang dimana dia itu mengatur bagaimana sistem kaderisasi dan pembinaan dalam organisasi. Nah, kemudian tuh ada Juklak Juknis. Apa itu? Yaitu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Jadi ini itu adalah merupakan aturan detail dan operasional dalam menjalankan program kerja atau tata cara sidang. Nah, pada slide selanjutnya itu ada unsur-unsur persidangan. Jadi unsur-unsur persidangan itu terdiri dari peserta sidang, kemudian ada pimpinan sidang, ada materi persidangan, kemudian ruangan sidang, perlengkapan sidang, dan tata tertib. Kemudian ada hak dan kewajiban peserta sidang. Jadi pertama itu ada peserta penuh. Jadi pengurus atau anggota itu dalam suatu organisasi. Kemudian hak peserta penuh itu seperti hak bicara,
hak suara, hak memilih, dan hak untuk dipilih. Kemudian yang kedua itu ada peserta peninjau, yaitu orang-orang yang diundang seperti alumni dan BP. Jadi hak peserta peninjau ini adalah untuk hak berbicara. Kemudian ada kewajiban peserta sidang. Jadi kewajibannya itu menaati tata tertib persidangan. Yang kedua itu adalah menjaga ketenangan persidangan. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini ada pimpinan sidang atau disebut dengan presidium. Jadi ada 3. Di sini ada yang presidium pertama itu adalah ketua, di mana dia itu memimpin penuh jalannya persidangan. Kemudian yang ada presidium kedua atau sekretaris dan anggotanya itu membantu pimpinan sidang atau presidium 1 dalam mencatat instruksi. Kemudian ada presidium 3 itu adalah tugasnya sebagai notulen, yaitu dia mencatat hasil dari persidangan. Kemudian pada slide selanjutnya itu ada istilah-istilah dalam persidangan. Jadi yang pertama itu ada interupsi. Apa itu interupsi? Jadi interupsi itu adalah hak peserta sidang untuk menghentikan sementara alur pembicaraan demi memperbaiki jalannya forum. Kemudian ada lobbying. Jadi itu adalah metode penyelesaian ketika forum mengalami kebuntuan. Nah, kemudian ada pending. Pending itu memberhentikan sidang sementara waktu dengan tujuan tertentu. Nah, kemudian ada voting. Voting itu digunakan jika musyawarah mufakat itu tidak mencapai kesepakatan. Nah, kemudian ada skorsing, yaitu penundaan persidangan untuk sementara waktu. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.